Halo teman-teman, hari ini saya berada di pesawahan ya, pesawahan yang ada di perkampungan. Ini adalah padi yang sebentar lagi akan panen ya. Sekarang lagi atau sedang ke masa-masa peralihan ya, dari ini seperti ini nanti akan berubah seiring dengan waktu menjadi kuning. Ini masa-masa transisi. Beginilah kehidupan yang ada di perkampungan. Rata-rata ini masyarakatnya agraris ya. Ini nuansa yang ada di perkampungan. Mereka hidup mengandalkan dari padi, dan kebetulan nenek moyang saya, orang tua saya juga petani. Jadi kehidupan seperti ini udah biasa ya. Kita lihat di sebelah sana area pesawahan ya. Area pesawahan yang ada di perkampungan nih, hijau ya. Wah, ini udah berisi nih, hijau. Sebentar lagi mau masuk ke usia panen ya, usia tua. Nih keadaan di perkampungan ya seperti ini. Masyarakat sini ya hampir 80% hidup dari pertanian, dan yang ditanam itu mereka semuanya rata-rata menanam padi. Jadi ini area pesawahannya. Sebelah sana itu udah menguning, ini masih hijau. Di sana itu rumah ya, pinggir jalan. Ramai di perkampungan nih, dan hidup di kampung itu sangat asri ya. Kenapa? Karena pertama udaranya sejuk, kemudian nuansa alamnya juga masih hijau, jauh dari polusi, jauh dari kebisingan, dan ya segala macam lah. Beda hidup di kota ya. Kalau di kota itu syarat dengan kompetisi ya, persaingan dalam segi usaha, kemudian lagi lain-lain lah, masih banyak ya. Kalau di sini alhamdulillah adab ayam, dan mereka semua rata-rata di sini bergantung hidupnya itu kepada hasil bercocok tanam, yaitu padi ya. Seperti ini nih. Ini nuansa masih sore hari ini, sore ya, matahari masih terang ya. Yuk kita sebelah sini ya, kita lihat lagi area pesawahan. Nah, ini pohon padi ya. Ini padi ini menurut sejarah ini berasal dari India ya. Kemudian dari India itu dibawa migrasi ke Indonesia dan tumbuh berkembang. Mayoritas Indonesia menanam atau bercocok tanam padi ya. Dan padi ini aneka macam jenisnya. Ada salah satu yang ditanam di sini itu adalah padi super ya,
super seperti ini juga, apa sih namanya, banyak lah. Itu mungkin hanya apa, orang-orang yang apa, belajar di disiplin ilmu pertanian mungkin tahu lah jenis-jenis pertanian atau pohon padi, varietasnya padi apa. Kalau saya kurang begitu paham tentang jenis-jenis padi. Yang penting padi ada, kemudian kita kita tanam, kita olah dari padi ya, kita olah menjadi beras ya, kita makan lah. Seperti itulah barangkali kalau kita ya, kalau petani biasa. Nah, ini udah mulai ya, mulai hijau. Ini kurang lebih sebulan lagi nih ya. Kalau udah begini sebulan lagi kita udah bisa panen. Nih kalau kita lihat ya, tapi di sebagian sudah mulai kuning nih. Ini kayaknya nggak sampai sebulan nih, kurang lebih 2 minggu lagi secara keseluruhan nih merata, matang atau masak ya, dan bisa dipanen. Alhamdulillah padinya subur, nggak kena pohon burung pipit. Biasanya banyak burung pipit di sini, tapi nggak tahu hari ini di masa-masa terang seperti ini burung pipit itu nggak ada. Biasanya banyak di musim hujan burung pipit juga berdatangan. Nggak tahu sekarang burung pipit nggak ada. Petani yang ada di perkampungan melihat ya, atau juga biasanya diselingi dengan tanaman-tanaman tumpang sari ya, seperti ada di pinggir tanggul itu suka ditanami tanaman kacang-kacangan ya, jagung, umbi-umbian dan sebagainya biasanya gitu kan. Tumpang sari itu fungsinya adalah sebagai panen selingan lah. Ketika padi udah menguning, udah diambil hasilnya, udah dipanen, maka tumpang sari ya berikutnya gitu kan, yang dijadikan sebagai pangan bagi warga atau mungkin daerah kami ya. Ini teman-teman ya, kondisi area pesawahan yang ada di daerah. Nah ini, dan beda di daerah kami sawahnya itu kecil-kecil ya, kecil-kecil, tidak seperti daerah pesawahan Pantura yang rata-rata antara tanggul satu dengan tanggul yang lain itu luas-luas. Mungkin 10 atau 20 tanggul ya di sini di daerah kami, sama dengan satu tanggul untuk di daerah Pantura. Daerah Cirebon ya, Indramayu, Karawang itu luas-luas daerah satu bidang atau sepetak sawah itu pohon padi yang sebentar lagi akan dipanen oleh para petani. Kira-kira jenis apa nih teman-teman ya padi seperti ini? Barangkali teman-teman tahu padi apa namanya nih? Padi super kah atau IR kah? Atau kalau di Cianjur itu terkenal dengan padinya Pandan Wangi ya. Ini. Dan biasanya di daerah kami itu satu atau sepetak sawah itu suka ditanami dengan padi ketan ya. Padi ketan khusus itu kan. Untuk apa ketan ditanam? Biasanya di daerah kami itu ketannya itu digunakan untuk membuat semacam rengginang ya,
yang disajikan di saat-saat Lebaran atau hari-hari yang sakral lah. Lebaran Idul Fitri, kemudian acara-acara hajatan untuk membuat rengginang, apalagi peyem ya, kalau bahasa kami itu peyem ketan. Dan ada dua jenis ketan, itu ketan hitam ya, kemudian ada ketan biasa warna putih. Ini teman-teman ya, kita lihat nih perjalanan selanjutnya area persawahan yang ada di daerah kami nih. Apa ini? Kalau bahasa kami itu jajagoan ya. Ini salah satu yang ikut tumbuh bareng dengan tanaman padi ini. Ini juga salah satu yang pengganggu juga ya. Atau bahasa kami itu hama namanya. Pengganggu. Jadi makanan terserap ya, yang mestinya oleh batang padi terserap oleh ini, tumbuhan ini nih. Oleh tumbuhan jajagoan. Dan di daerah kami biasanya ya bukan hanya sebatas petani semata yang hobi dengan menanam padi atau bertani, karyawan, pegawai pemerintahan ya juga dia menyalurkan masa-masa di sela-sela tenggang waktu di hari Sabtu atau Minggu, mereka menghabiskan waktu untuk bertani baik di sawah maupun di ladang. Ini ya, ini luar biasa nih teman-teman nih. Ini bagus sekali ini, bagus nih ya, bagus ini padinya bagus, dan mudah-mudahan ini hasilnya maksimal nih. Karena lihat dari pohonnya ya, ini makanan pokok ya daerah kami nih, khususnya di Jawa Barat nih. Kita lihat lagi sini nih. Ini perasaan tenang ya kalau sudah melihat hasilnya seperti ini nih. Jadi saya bilang bahwa petani itu akan terbayar sudah rasa lelah, pengorbanan, contoh pengorbanan tenaga ya, pikiran ya, material, selagi mengolah ya, proses pengolahan. Ketika melihat hasil seperti ini, mereka terbayar sudah. Jadi perasaan mereka gembira, bahagia ketika hasil seperti ini ya. Nah, ini saking lebatnya nih terjadi ini terembus angin. Kalau bahasa kami itu di sini bahasanya ayuh ya. Ayuh itu akibat apa? Batang nggak kuat lagi menopang bijinya nih, biji padi nih, sehingga terjadi seperti ini. Ini ditiup oleh angin, batangnya gak kuat karena saking lebatnya, sehingga terjadi seperti ini akibat tembusan angin ya. Maka terjadilah ayuh ya, kalau bahasa daerah kami ayuh. Oke teman-teman ya, untuk sementara barangkali video yang saya sampaikan, video saya kali ini ya, mudah-mudahan bagi
teman-teman yang suka bertani, yang hidup di perkampungan, nasib seperjuangan ya. Ini adalah tradisi dan budaya yang harus dilestarikan, karena ini adalah merupakan salah satu makanan pokok kita ya bagi bangsa Indonesia. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalam.